Meski pemerintah sudah memberikan kelonggaran terkait penggunaan masker di ruang terbuka, namun Dinas Pendidikan Kota Malang menghimbau guru dan siswa untuk tetap memakai masker selama berada di lingkungan sekolah. Penggunaan masker di lingkungan sekolah wajib dilakukan karena guru dan siswa banyak melakukan interaksi, serta sebagian siswa belum mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Suwarjana. Ia mengatakan, meski pemerintah sudah melonggarkan penggunaan masker di ruang terbuka, namun di lingkungan pendidikan di Kota Malang, memakai masker masih diwajibkan. Siswa dan guru diimbau untuk tetap memakai masker selama berada di lingkungan sekolah. Penggunaan masker di lingkungan sekolah wajib dilakukan, mengingat siswa dan guru banyak melakukan interaksi saat di ruang kelas. Selain itu, masih dilakukannya vaksin dosis ketiga atau vaksin booster bagi siswa kelas 1 hingga kelas 9, merupakan salah satu pertimbangan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang untuk mewajibkan memakai masker selama di sekolah. Meski diwajibkan menggunakan masker di lingkungan sekolah, siswa dan guru bisa melepas masker saat adanya jam pelajaran olahraga di luar ruangan. Sementara terkait adanya pembatasan siswa di kelas, Suwarjana mengatakan bahwa tidak ada pembatasan jumlah siswa di kelas. Di Kota Malang sudah menerapkan sekolah tatap muka 100%. Berarti kan dalam ruangan, lah itu yang guru, apalagi guru dan guru itu kan terlalu banyak bicara, kalau nggak bicara kan nggak mungkin. Nah, makanya kalau menurut saya ya untuk sementara jangan dulu lah kalau untuk guru dan siswa, karena di dalam ruangan kan. Ya kalau harus melepaskan masker, kalau mekanisme kami yang kami rencanakan adalah kalau guru harus tetap memakai, mungkin kalau tidak dengan masker, karena bagaimanapun juga masker itu jujur nggak begitu nyaman ya. Ya, kita bisa pakai face shield kan bisa, kan lebih nyaman lah guru. Tapi kalau memang sudah dibolehkan, kalau siswa nggak apa-apa. Tapi kalau guru menurut saya masih wajib. Berarti masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah daerah, Satgas Covid kalau gitu? Iya, kami pasti akan selalu koordinasi dengan Satgas Covid di daerah. Ya. Simon Alfredo melaporkan. Sempat turun setelah Lebaran ketupat, harga sebagian besar komoditi sayuran kini mengalami kenaikan kembali. Lebih dari 25%. Stok sayuran di tingkat petani lokal masih tersedia dengan kualitas yang bersaing. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung, Pujon, Kabupaten Malang. Aktivitas petani dan pedagang sayur ini sudah mulai ramai sejak pukul 6 pagi. Kendaraan pengangkut sayuran silih berganti datang melakukan bongkar dan muat berbagai jenis komoditi sayuran. Harga sayuran saat ini sudah mulai mengalami kenaikan kembali karena permintaan sudah kembali normal setelah sempat turun setelah Lebaran ketupat karena permintaan mengalami penurunan dan stok cukup melimpah. Saat ini komoditi sayuran lebih banyak didatangkan dari petani lokal dan hanya sebagian kecil yang didatangkan dari luar kota karena stok dari petani lokal masih mencukupi. Menurut salah seorang pelaku pasar menjelaskan, kenaikan harga sayuran ini karena permintaan sudah kembali normal pasca kegiatan puasa dan Lebaran, serta stok sayuran juga tidak melimpah. Beberapa jenis sayuran yang kembali naik diantaranya seledri, bawang pre, sawi, kubis, dan yang mengalami penurunan harga diantaranya adalah wortel. Di lokasi aktivitas pedagang dan pembeli terlihat mulai ramai sejak pagi. Antrian kendaraan pengangkut sayuran memenuhi area pasar untuk melakukan bongkar dan muat sayuran yang dibawa tidak hanya ke pasar di Malang Raya, tetapi ke pasar di berbagai kota di Jawa Timur. Naik lagi sekarang, harga mencapai kestabilan. Kalau full sama pre sama sawi bok naik. Ya, naik sampai berapa itu Pak? Naiknya 20% sampai 30%. Berarti itu faktor apa sebetulnya Pak naikin? Pasokan berkurang apa gimana? Ya pasokan berkurang. Pasokan berkurang. Tapi kalau dari luar gimana Pak? Banyak yang masuk nggak? Nggak ada. Ini call dari Probolinggo sama dari Jember. Oh masuk ya dari luar ya. Tapi dari luar Jawa nggak? Nggak. Lampung ada? Nggak ada. Kalau wortel memang ada dari Medan. Medan Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Sudah mengalami kerusakan cukup lama, jalan penghubung Gang Siranjun Rejo menuju Princi Dau, Kabupaten Malang menunggu perbaikan. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan agar aktivitas warga dan pengguna jalan bisa melintas dengan aman dan lancar.
Jalan penghubung Gangsiran Jonojo Batu menuju Dusun Princi Dau sudah cukup lama mengalami kerusakan dan sering terjadi longsoran tanah tebing di pinggir jalan pada saat musim penghujan. Kerusakan jalan hanya menyisakan beberapa puluh meter saja karena sebagian sudah ada perbaikan dan pengaspalan. Jalan yang ramai dilintasi pengguna jalan ini dalam kondisi sudah tidak beraspal dan jalan bergelombang parah sehingga mengganggu kelancaran dan kenyamanan pengguna. Jalan yang tidak terlalu lebar harus diwaspadai pengguna khususnya pada malam hari, walaupun saat ini sudah dipasang lampu penerangan jalan umum. Menurut salah seorang warga mengungkapkan dirinya hampir setiap hari melintasi jalan penghubung tersebut, walaupun kondisi jalan sudah rusak sehingga harus berhati-hati, terutama ketika membawa rumput. Di lokasi tidak hanya roda 2 yang melintas, tetapi juga kendaraan roda 4, terlebih kawasan Princi banyak terdapat lahan pertanian jeruk yang seringkali hasil panen dibawa ke Kota Batu dengan melintasi jalan tersebut. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan sehingga warga dan pengguna jalan bisa melintas secara aman dan lancar. Sudah berapa lama ini sepengetahuan Bapak jalan yang lewat sini? Ya sudah 1 tahun. 1 tahunan Pak ya? Iya. Pak repot nggak ngelintas kayak gitu? Iya repot sekali ya. Ya. Bapak bawa apa ini biasanya? Ya mes, ya suket, ya ini ada apa saja. Tapi Pak ketika penghujan lebih sulit lagi Pak ya? Wah ya kadang jatuh ya cukruk wis ewo. Sebagai warga harapannya apa Pak ini sebagai warga permintaannya Pak? Ya semoga lekas-lekas dibangun. Biar lewat juga Iya, aman. Biar enak lewat. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Berawal dari rasa prihatin saat melaksanakan tugas di lapangan, Komandan Batalion Perbekalan Angkatan atau Dayon Bek Ang 2 Kostrat membuat sebuah inovasi dengan mengubah truk tua menjadi kendaraan dapur lapangan. Kini kendaraan dapur lapangan milik Yon Beng Ang 2 Kostrat sudah difungsikan saat 2 kali melakukan misi sosial saat PSBB Malang Raya dan banjir bandang di Kota Batu. Inovasi yang diluncurkan oleh Komandan Batalion Perbekalan Angkatan atau Danyon Bek Ang 2 Kostrat, yakni merubah sebuah truk tua menjadi kendaraan dapur lapangan. Kendaraan tua jenis truk berukuran 4x4 Mercedes-Benz NGA 1017 buatan tahun 1985 ini tidak lagi menjadi kendaraan untuk mengangkut prajurit TNI, akan tetapi disulap menjadi dapur lapangan. Di mobil dapur lapangan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas layaknya dapur pada umumnya, seperti kompor, meja makan, tempat cuci piring, dan berbagai peralatan dapur lainnya. Selain itu, terdapat sejumlah prajurit yang ditugaskan untuk mengurus kendaraan dapur lapangan tersebut. Komandan Batalion Perbekalan Angkatan 2 Kostrat, Letnan Kolonel Firmanudin Lilawangsa mengatakan, ide awal untuk membuat inovasi kendaraan dapur lapangan muncul ketika dirinya bertugas di Papua, yang melihat prajurit TNI yang makan menggunakan rantang. Dari rasa prihatin ini, ia kemudian berinovasi memodifikasi truk tua menjadi kendaraan dapur lapangan. Ditambahkan bahwa kendaraan dapur lapangan ini dalam sekali masak bisa menyajikan hingga 250 porsi makanan. Kini kendaraan dapur lapangan milik Batalion Perbekalan Angkatan atau Yon Bek Ang 2 Kostrat sudah melakukan berbagai kegiatan misi sosial. Di antaranya saat adanya PSBB Malang di awal pandemi COVID-19 dan bencana banjir di Kota Batu beberapa waktu yang lalu. Ini yang menginspirasi saya adalah pada saat saya berdinas di Papua. Jadi saya melihat pasukan-pasukan yang sedang melaksanakan tugas operasi di daerah-daerah yang terisolir itu mereka hanya makan makanan ransum atau makanan yang makanan kaleng, makanan ransum. Nah, saya pada saat itu berpikir, kenapa saya Bek Ang punya fungsi logistik, kenapa kita kok tidak membuat kendaraan dapur lapangan yang mobile dengan memiliki kemampuan 4x4 di segala medan. Dia kalau sampai di daerah yang solir, yang dekat ke daerah pasukan yang yang ambus ya atau apa gitu, dia bisa gelar, nah terus dia bisa mendukung jasa pelayanan masak. Jadi makanan yang dimakan oleh pasukan yang di daerah-daerah operasi itu adalah makanan panas kalau istilah kita. Untuk menarik Simon Alfredo melaporkan. Memberikan informasi kepada masyarakat atau wajib pajak agar dapat segera melaporkan hartanya tanpa ada denda, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Jawa Timur 3 menggelar sosialisasi program pengungkapan pajak sukarela atau PPS kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat segera melaporkan hartanya kepada kantor pajak secara sukarela sehingga terhindar dari denda.
Sosialisasi program pengungkapan sukarela atau PPS yang digelar oleh Kanwil DJP Jatim 3 diikuti oleh 160 peserta yang terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dan jurnalis di Malang Raya. Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Kanwil DJP Jatim 3, Farid Bakhtiar yang memberikan materi soal tujuan dan manfaat adanya program pengungkapan sukarela. Kepala Kanwil DJP Jatim 3 mengatakan bahwa program pengungkapan sukarela berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Untuk itu, masyarakat diminta segera memanfaatkan PPS untuk melaporkan harta kekayaan kepada kantor pajak tanpa adanya sanksi denda. Usai memberikan materi sosialisasi, Kepala Kanwil DJP Jatim 3 mengatakan bahwa tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk segera melaporkan hartanya. Karena jika tidak melaporkan hartanya, maka petugas pajak akan melakukan penyelidikan. Dan jika ditemukan adanya indikasi keterlambatan, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, ia berharap dengan waktu yang relatif singkat ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melaporkan hartanya. Ditambahkan bahwa sejak diberlakukannya program pengungkapan sukarela hingga bulan Mei ini, jumlah wajib pajak yang mengikuti PPS sebanyak 1.936 wajib pajak. Sementara pada sosialisasi PPS tersebut juga dibuka sesi diskusi, di mana para peserta sosialisasi antusias memberikan pertanyaan seputar program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP yang diturunkan menjadi PMK 196, ya, yang intinya adalah memberikan kesempatan, dalam tanda kutip, kesempatan kedua untuk masyarakat untuk mengikuti program tax istilahnya tax amnesty tahap 2 kalau boleh dibilang seperti itu. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang tadi saya sampaikan masih belum sempat menyampaikan laporan hartanya pada kebijakan TA di tahun 2015. Nah, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyisir mereka masyarakat baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, ya, untuk tahun 2015 ke belakang, harta perolehan 2015 ke belakang, untuk menyampaikan kembali, ya, dengan kebijakan satu tadi yang saya sampaikan, ya. Nah, kemudian untuk mereka yang harta perolehannya 2016 sampai 2020 itu diberikan kesempatan untuk mengikuti kebijakan 2 PPS tadi itu, ya, dengan tarif yang tadi saya sampaikan agak lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan program di TA. Kalau TA itu ada 235%, ya, 235%. Nah, yang ini 18%, memang lebih mahal tarifnya. Tapi dibanding tarif normalnya itu sangat jauh, separuhnya. Jadi kesempatan kali ini karena waktunya juga sudah mepet dan ini serentak, teman-teman, di seluruh kanwil di seluruh Indonesia juga melaksanakan giat sosialisasi seperti ini, ya, dalam rangka untuk tadi memberi kesempatan sampai tanggal 30 Juni tadi. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mengokohkan dan meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan di antara keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kota Batu dan masyarakat, dilaksanakan kegiatan Halal Bihalal 1443 Hijriah dan Serasehan Sabtu 21 Mei 2022 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan Halal Bihalal ini dihadiri Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko beserta Wakil Wali Kota Batu Haji Punjul Santoso, Ketua PCNU Kota Batu Haji Ahmad Budiono beserta jajaran pengurus PCNU Kota Batu, Ketua Syuriah NU Kiai Haji Abdullah Thohir, Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nur Rohman, Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Batu, Muslimat, Fatayat, dan undangan lainnya. Halal Bihalal dan Sarasehan PCNU Kota Batu mengambil tema inovasi gerakan Nahdlatul Ulama dalam menyongsong 1 abad menuju kepemimpinan masa depan, dengan menghadirkan 2 narasumber, Profesor Dr. Masud Said dan Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan dan Wasekjen MUI. Mempersiapkan pemimpin masa depan, PCNU Kota Batu telah melakukan pengkaderan para milenial sehingga akan terwujud kader-kader yang siap meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Nahdlatul Ulama di masa depan. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Indonesia Raya, dan Syubanul Waton. Dalam sambutannya, Ketua Tanfiziah PCNU Kota Batu, Halal Bihalal terbilang istimewa
karena terakhir periode 2017 sampai 2022 dan sudah hampir memasuki masa endemi. Setelah periode ini, PCNU sudah menyiapkan para calon pemimpin Nahdlatul Ulama dari kaum milenial melalui pelatihan kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang sudah dilaksanakan mulai angkatan pertama sampai kelima. Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko mengucapkan selamat Idul Fitri dan selamat kepada NU yang sudah lebih dari 1 abad. Pemerintah Kota Batu sudah bersinergi dengan PCNU dengan tugas dan kewajiban masing-masing untuk membangun Kota Batu. Acara dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan sarasehan oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko. Pada sarasehan ini menghadirkan pengurus PBNU Dr. Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi. Memasuki acara selanjutnya, sarasehan dengan tema inovasi Gerakan Nahdlatul Ulama dalam menyongsong 1 abad menuju kepemimpinan masa depan. Dalam paparannya, Dr. Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi menjelaskan, ada 3 hal penting yang harus dilakukan NU ke depan. Pertama, penguatan dan pembinaan organisasi, serta bagaimana menjadi pelayan umat, dan juga peningkatan sumber daya manusia Nahdlatul Ulama. PCNU Kota Batu bisa menggelar acara halal bihalal yang sekaligus dikemas dengan bentuk sarasehan. Dengan tema mempersiapkan kepemimpinan era milenial di abad kedua Nahdlatul Ulama. Momentum ini memang sengaja kami selenggarakan untuk memberikan persiapan kepada kader-kader penerus NU di Kota Batu, di mana periodisasi kami akan berakhir pada akhir tahun ini dan mulai sekarang harus sudah dipersiapkan kader-kader milenial yang siap untuk menerima estafet kepemimpinan NU di Kota Batu. Dan saya yakin selama ini kami sudah melaksanakan pengkaderan beberapa kali dan mereka yang sudah mengikuti pengkaderan ini siapapun harus siap menerima estafet kalau dikehendaki oleh para kiai dan pengurus-pengurus ranting. Iwan Hikmawan melaporkan. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Wakil kerabat kerja, saya Ita Purwaningsih, undur diri Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.